meningkatnya angka kasus KDRT di Indonesia menyebabkan Indonesia berada dalam kondisi darurat KDRT. Bahkan KDRT jadi salah satu penyebab tingginya perceraian di Indonesia. Kekerasan di dalam rumah tangga merupakan isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. KDRT tidak hanya berhak pada korban secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Gagasan untuk memerangi KDRT sangat penting karena setiap individu, terlepas dari latar belakang, berhak untuk merasa aman dan terlindungi di rumah mereka sendiri. Terletak pada fakta bahwa KDRT masih terjadi secara luas di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, di mana data dari Komnas sendiri mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 32.478 kasus kekerasan terhadap perempuan. Tujuan dari pembahasan KDRT dalam perspektif feminisme radikal dari studi kasus yang kami angkat yaitu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi, namun paling sulit diidentifikasikan dan diatasi. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang dilakukan oleh seorang terhadap pasangan atau anggota keluarganya. Tetapi dalam studi kasus yang kami angkat bukan terfokus pada KDRT pacaran, tetapi lebih ke KDRT rumah tangga. Dalam konteks feminisme radikal, KDRT dipandang sebagai manifestasi dari struktur patriarki yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan dan perempuan dalam posisi subordinat. Pembahasan ini akan menguraikan tujuan yang mengangkat isu dari KDRT itu sendiri yang kita hubungkan dengan teori feminisme radikal dan mengeksplorasikan sebagaimana feminisme radikal menawarkan perspektif untuk memahami dan mengatasi KDRT. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang KDRT dalam konteks patriarki. Tujuan utama dari pembahasan KDRT dalam perspektif feminisme radikal adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana kekerasan ini tidak hanya merupakan tindakan individu yang kejam, tetapi juga merupakan produk dari sistem patriarki yang lebih besar. Feminisme radikal berpendapat bahwa patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang kekuasaan dan otoritas, sementara perempuan diharapkan tak tunduk dan melayani. KDRT adalah salah satu alat yang digunakan untuk mempertahankan hierarki ini dengan menakut-nakuti dan mengandalkan perempuan. Dan yang kedua, mengidentifikasikan bentuk-bentuk KDRT dan hubungannya dengan patriarki. Feminisme radikal membantu kita memahami bahwa KDRT tidak terbatas pada kekerasan fisik, tapi kekerasan emosional, psikologis, dan ekonomi. Semuanya merupakan bagian dari cara patriarki menegaskan kekuasaan dan kontrolnya. Misalnya, kekerasan emosional dan psikologis sering digunakan untuk merendahkan harga diri perempuan dan membuat mereka merasa tidak berdaya tanpa dukungan dari pelaku. Kekerasan seksual dalam rumah tangga seringkali tidak dilakukan karena dianggap sebagai hak suami dan hubungannya patriarkal. Kekerasan ekonomi di mana perempuan dikendalikan melalui ketergantungan finansial juga merupakan cara untuk menjaga dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Lalu yang kedua, KDRT adalah masalah struktural dan bukan hanya masalah individu. Dapat membantu korban merasa lebih diberdayakan untuk melapor dan mencari bantuan. Feminisme radikal menekankan pentingnya solidaritas antara perempuan dan menciptakan jaringan dukungan
untuk melawan sistem patriarki itu sendiri, dengan memahami bahwa kekerasan yang mereka alami adalah bagian dari penindasan sistematik. Korban dapat merasakan lebih terdorong untuk mencari perlindungan dan dukungan dan komunitas dan lembaga yang ada. Mengubah stigma sosial terhadap korban KDRT. Salah satu tujuan penting lainnya adalah mengubah stigma sosial yang sering kali menyalahkan korban KDRT. Feminisme radikal menekankan bahwa menyalahkan korban adalah cara untuk mempertahankan status patriarki. Dalam masyarakat patriarkal merupakan yang berbicara tentang kekerasan yang mereka sering alami, yang dianggap berlebihan dan tidak berterima kasih, yang memperkuat rasa malu dan ketakutan mereka, mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kekerasan ini adalah manifestasi dan struktur kekuasaan patriarki dalam membantu mengurangi stigma tersebut dan mendorong lebih banyak korban untuk berbicara dan mencari bantuan, lalu mendukung kebijakan dan hukum yang melindungi korban KDRT. Dalam feminisme radikal mengajarkan bahwa perubahan struktural dan diperlukan untuk mengatasi masalah seperti KDRT ini, termasuk mendukung kebijakan dan hukum yang lebih efektif dalam melindungi korban dan menghukum pelaku. Misalnya, dalam feminisme radikal akan mendorong pembentukan rumah aman yang lebih banyak dan lebih mudah diakses, memberikan pelatihan yang lebih baik penegak hukum dan pekerjaan sosial untuk menangani kasus KDRT, dan memastikan bahwa ada konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku kekerasan. Mengatasi akar masalah atau mengubah struktur sosial dalam budaya patriarki. Feminisme radikal berpendapat bahwa untuk benar-benar mengatasi KDRT, kita harus mengubah struktur sosialnya dan budaya yang mendukung patriarki. Ini berarti merombak norma-norma gender yang kaku, mengajarkan nilai-nilai egalitarian di semua level pendidikan, dan mendorong representasi perempuan yang lebih besar dalam posisi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk mencegah masyarakat di mana hubungan berbasis pada kesetaraan dan rasa hormat, bukan kekerasan dan kontrol. Memberikan dukungan dan harapan kepada korban KDRT. Dalam perspektif feminisme radikal, penting untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis yang kuat kepada korban KDRT. Ini termasuk menawarkan konseling terhadap kelompok dukungan dan program rehabilitas yang membantu korban membangun kembali hidup mereka setelah mengalami kekerasan. Memberikan harapan bahwa perubahan adalah mungkin dari hubungan mereka dapat keluar dan siklus kekerasan adalah tujuan yang paling setiap upaya feminis radikal dalam menangani KDRT. Teori penggabungan Bourdieu terhadap pandangan feminis radikal. Feminis radikal sebagai payung besarnya tentang masyarakat patriarki dan seksualitas. Sedangkan teori Bourdieu konsep ruang dan komposisi modal, kekerasan rumah tangga atau viktimisasi yang dialami oleh perempuan atau istri ditunjukkan oleh feminis radikal karena masyarakat yang patriarki, di mana laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari istri. Dalam keluarga, kekerasan terjadi karena adanya dominasi dan modal. Menurut Bourdieu, dalam masyarakat seorang dapat mendominasi orang lain atau orang yang memiliki kelas yang lebih tinggi dari masyarakat lain. Dominasi laki-laki yang berasal dari berbagai kelas telah melahirkan kekerasan simbolik terhadap perempuan atau istri yang memiliki modal dan terbatas atau kecil.
Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang membutuhkan solusi menyeluruh. Ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk menangani kasus KDRT. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas, di mana pemerintah harus menegakkan undang-undang dengan tegas terhadap pelaku KDRT untuk memberikan efek jerah. Selanjutnya, proses pelaporan dan penanganan kasus harus dipermudah agar korban merasa aman untuk melaporkan. Yang kedua, layanan pendampingan dan perlindungan korban, yang dimana menyediakan rumah aman bagi korban beserta anak-anaknya untuk mendapatkan tempat perlindungan sementara. Selanjutnya, memberikan pendampingan hukum, konseling, dan rehabilitas bagi korban untuk membantu pemulihan. Yang ketiga, pendidikan dan kampanye pencegahan, di mana menyelenggarakan kampanye dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya KDRT dan pentingnya kesetaraan gender. Selanjutnya, memasuki materi tentang pencegahan KDRT dalam kurikulum pendidikan sejak dini. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi korban, di mana menyediakan pelatihan, keterampilan, dan akses modal usaha bagi korban agar dapat mandiri secara ekonomi. Selanjutnya, memberikan bantuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, rehabilitas dan konseling bagi pelaku, di mana menyediakan program rehabilitas dan konseling bagi pelaku KDRT untuk mengubah pola pikir dan perilaku mereka. Yang keenam, kerjasama lintas sektoral, di mana membangun kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menangani kasus KDRT. Selanjutnya, menyediakan layanan terpadu untuk mencakup aspek hukum, kesehatan psikologi, dan sosial bagi korban. Solusi yang melibatkan upaya pencegahan, perlindungan korban, penindasan terhadap pelaku, serta rehabilitas dan pemberdayaan korban. Diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak untuk mengatasi masalah KDRT secara efektif. Kesimpulannya, mengangkat isu KDRT ini dalam perspektif feminisme radikal memiliki tujuan yang jelas dan mendalam. Ini bukan hanya tentang mengidentifikasikan dan menghukum pelaku kekerasan, tetapi juga tentang memahami dan mengubah struktur sosial yang mendukung kekerasan tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran, mengedukasi masyarakat, mendukung korban, dan mendorong perubahan kebijakan serta budaya, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan bebas dari kekerasan. Feminisme radikal memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami KDRT sebagai bagian dari sistem patriarki dan menawarkan strategi untuk mengatasi akar masalahnya, menuju dunia di mana semua orang dapat hidup dengan aman dan bermartabat. Kelompok 5 yang mengambil studi kasus KDRT atau kekerasan rumah tangga dengan kaitannya feminisme radikal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.